Oke, terima kasih teman-teman PBB. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana Webinar Public Speaking ini kepada Mbak Ika Saputri, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Di sini saya mewakili Ketua Pelaksana, yaitu Mbak Ika, karena beliau tidak bisa memberikan sambutan karena terkendala jaringan ya. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul dari room Zoom meeting ini untuk melaksanakan kegiatan webinar public speaking dengan tema Tips and Trick How to be a Good Leader with Public Speaking Skill. Yang saya hormati Bapak Yuni selaku pendamping Kopma UPN Veteran Yogyakarta atau yang mewakili, yang saya hormati Kak Lizaldi selaku Ketua Kopma UPN Veteran Yogyakarta, Kak Dimas selaku pembicara pada webinar kali ini, serta seluruh teman-teman peserta webinar. Di sini saya selaku panitia di sini sebagai panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan pihak lainnya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa public speaking ini merupakan salah satu skill yang penting, antara lain penerapan dalam hal kepemimpinan, baik itu kepemimpinan dalam suatu organisasi, suatu kegiatan, ataupun nanti pemimpin dalam dunia kerja. Oleh karena itu, Forum PSH Kopma UPN Veteran Yogyakarta mengangkat tema public speaking dalam kepemimpinan ini sebagai salah satu program kerja kami. Hal ini dimaksud agar seluruh anggota Kopma nantinya dapat memberikan pimpinan yang baik dengan skill public speaking. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili teman-teman panitia memohon maaf jika dalam pelaksanaan webinar ataupun pelaksanaan webinar kali ini masih terdapat kekurangan, kesalahan. Dan untuk seluruh peserta yang hadir, selamat mengikuti kegiatan hingga akhir acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sambutan selanjutnya yaitu oleh Ketua Umum Kopma UPN Veteran Yogyakarta kepada Mas Rizaldi Chandra Pratama Putra, dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya ini? Iya. Mas. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman panitia penyelenggara acara webinar public speaking, dan yang saya hormati narasumber pada acara webinar public speaking yaitu Mas Dimas Fadilah Hakim. Dan yang saya banggakan peserta webinar public speaking pada pagi hari ini.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti webinar public speaking pada hari yang berbahagia ini. Lalu kami ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dari Forum PSH, Pengembangan Soft Skill dan Hard Skill. Lalu juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar public speaking. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai ditutupnya acara nanti. Nah, mungkin sedikit berbicara terkait public speaking, bahwasanya berbicara merupakan kepandaian manusia untuk mengeluarkan suara dan menyampaikan pendapat dari apa yang ada di dalam pikirannya. Keterampilan berbahasa dan keterampilan berbicara harus dimiliki oleh semua orang, terlebih lagi bagi para pemimpin. Nah, kemampuan berbicara di depan publik atau di depan umum atau yang biasa disebut sebagai public speaking memang mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin harus bisa menyampaikan informasi, memotivasi, menggerakkan, mempengaruhi, bahkan membakar semangat para staf-stafnya untuk mewujudkan keinginan, harapan, dan cita-cita organisasi. Dan sebenarnya masih banyak lagi urgensi dari kemampuan public speaking yang manfaatnya juga bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu public speaking dan bagaimana tips dan trik menjadi pemimpin yang baik dengan skill public speaking nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa yaitu Mas Dimas. Jadi nanti bisa teman-teman ikuti sampai ditutupnya acara nanti. Silakan teman-teman ikuti dengan hikmat supaya apa yang menjadi dan apa yang disampaikan oleh narasumber kita nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Mas Rizaldi atas sambutannya. Kita langsung masuk ke acara inti, di mana acara inti ini nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Mas Dimas Fadilah Hakim. Beliau selaku Presiden Mahasiswa BMKM UPN Veteran Yogyakarta. Dan sebelum lanjut, mungkin saya di sini bisa membacakan CV beliau terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman PDD mohon bantuannya untuk share screen. Oke. Ya, sini CV beliau Mas Dimas Fadilah Hakim. Mahasiswa dari program studi Agricultural Technology, ya, atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan agroteknologi ya teman-teman semuanya. Next, langsung ke organisasinya, mungkin bisa di scroll aja teman-teman. Ya, Mas Dimas ini mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, angkatan 2017 hingga saat ini ya teman-teman. Teman-teman PDD mungkin bisa bantu di scroll ke atas untuk langsung ke organisasi. Ya, boleh diperbesar. Oke, ya. Jadi Mas Dimas sendiri itu memiliki skill diantaranya ada critical thinking, leadership, team management, goal setting, decision making, interpersonal skill, time management, dan organisasi
yang beliau telah ikuti itu menjadi staf advokasi di Himpunan Mahasiswa Agroteknologi ini, kemudian menjadi Chairman of Panitia Pemilu Raya Mahasiswa 2018 dan menjadi Staff of Public Relations di tahun 2018 juga. Untuk 2019-nya beliau menjadi koordinator di divisi acara di Himpunan Mahasiswa Agroteknologi. Kemudian di tahun 2020 beliau menjadi ketua BMKM Universitas Pembangunan Nasional Pertanian Jakarta. Dan di sini teman-teman semuanya bisa melihat penghargaan yang telah diraih oleh Mas Dimas. Luar biasa ya teman-teman, penghargaannya cukup banyak ini. Ini yang paling atas cukup menarik sebagai pembicara di kepemimpinan organisasi DKO, kemudian pembicara juga di acara School of Advocacy BMFT, kemudian menjadi moderator, kemudian menjadi pembicara. Beliau banyak sekali menjadi pembicara atau narasumber, menjadi moderator. Berarti memang betul bahwa narasumber kita memiliki public speaking yang sangat luar biasa berdasarkan penghargaan-penghargaan yang telah diraihnya. Mungkin itu saja CV dari pembicara kita yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Ini sedikit perkenalan dari narasumber kita. Mungkin nanti langsung saja kita bisa menyapa beliau. Oke, teman-teman semuanya, acara inti ini dipandu oleh saya, Fida Masari, selaku moderator lagi ya teman-teman. Dan kita berjumpa lagi teman-teman. Mungkin sebelumnya saya mau mengecek. Halo Mas Dimas, apakah Mas Dimas sudah ada di room? Oke, halo, sudah masuk. Oke, Mas Dimas. Mas Dimas bisa menyalakan kamera tidak ya, Mas? Ya, sebentar. Oh iya. Oke, sudah. Halo Mas Dimas, selamat siang. Halo, siang teman-teman semua. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik, masih baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Mas. Mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Dimas untuk menyampaikan materi. Silakan. Oke, baik, terima kasih Afrida ya. Saya sebentar izin adjust kamera dulu. Kamu masuk, Cuk. Oke, selamat pagi teman-teman semua, masih pagi ya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin mulai ya, teman-teman moderator, teman-teman panitia juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman dari Kopma UPN, kemudian teman-teman panitia yang bertugas hari ini sudah merumuskan acara yang saya kira baik sekali pada pagi hari ini, hari Sabtu, pagi-pagi. Walaupun kalau misalnya di jamnya mahasiswa ini masih jam-jamnya rebahan ya, tapi kita udah sama-sama di sini teman-teman mau belajar, kita sama-sama berkumpul membahas sesuatu yang penting saya kira untuk dibahas ketimbang rebahan dan lain sebagainya. Padahal enak rebahan jam segini sebetulnya. Ya, jadi kemarin saya dihubungi panitia untuk berbicara tentang menjadi leader yang baik dengan skill public speaking. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dua hal itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan satu sama lainnya atau saling berkaitan, punya kausalitas. Karena ketika kita berbicara tentang public speaking, kita mau menjadi seorang public speaker yang baik, itu tentu tidak bisa terlepas dengan pembangunan kualitas individu kita sendiri gitu. Jadi kalau ada, biasanya orang sering bilang gitu, bisanya ngomong doang, bisanya bicara doang. Sebetulnya kalau kita mau jadi public speaker yang baik, tidak ada istilah terpisah gitu. Bisanya ngomong doang. Karena seminimal-minimalnya kita harus mengetahui betul
tentang materi kita harus paham, baru kita bisa berbicara sesuatu secara lugas, secara meyakinkan menjadi public speaker yang baik, kan kira-kira begitu. Jadi saya izin share screen dulu, teman-teman. Sebentar ya. Share screen-nya masuk ya, teman-teman? Masuk, Mas. Oke, masuk ya. Saya mulai ya. Sebelumnya tadi lupa perkenalkan saya juga, perkenalan diri. Barangkali teman-teman ada yang pernah ketemu, kita pernah lihat. Perkenalkan, saya Dimas Fadil Hakim. Tadi sempat diperkenalkan, mungkin juga hari ini diundang, diajak berbicara tentang public speaking dalam kapasitas sebagai Presiden Mahasiswa pada tahun 2020. Kemudian saya juga sebelumnya sempat aktif di beberapa organisasi kampus, salah satunya HMPS Agroteknologi sebagai staf advokasi. Itu beberapa latar belakang yang barangkali membantu teman-teman memahami nanti cara pandang saya tentang public speaking dan bagaimana penggunaannya di dalam kegiatan kepemimpinan, leadership, dan lain sebagainya. Oke, next. Saya menganggap bahwa public speaking pada hal ini dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin adalah merupakan senjata gitu. Senjata yang sewaktu-waktu dan setiap saat menjadi paling penting, paling paripurna gitu untuk digunakan oleh seorang pemimpin. Karena tadi sempat disinggung tadi sama Mas yang ketua tadi ya, ketua Kopma ya, bahwa seorang pemimpin itu punya tugas, punya kapasitas, punya tanggung jawab untuk kemudian bisa melakukan transfer knowledge, kemudian juga memberikan arahan, memberikan arah gerak organisasi, memberikan arah gerak objek kepemimpinannya, dan itu tentu harus dilakukan secara efektif, secara efisien. Dan yang paling awal sekali adalah dilakukan melalui public speaking. Yang paling awal sekali dilakukan melalui oral speech kan gitu. Nah, baru nanti kita berbicara tentang turunan-turunan dan lain sebagainya. Maka hari ini kita bisa ambil kesimpulan dulu nih. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik tentu harus memiliki kriteria dasar kemampuan public speaking yang baik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, baiknya kita samakan persepsi dulu, kita samakan fondasi dulu, apa itu leadership dan kepemimpinan. Jadi kalau ini asal saya catat saja teori ini, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tapi saya lebih suka untuk kemudian menyimpulkan, karena yang akan saya sampaikan kepada teman-teman lebih banyak hal-hal yang sifatnya pengalaman saya, bukan kemudian secara teoritis, baku, dan lain sebagainya, tapi saya ceritakan dari perspektif yang dibangun dari pengalaman saya. Saya lebih melihat kepemimpinan itu sebagai seni mengolah sumber daya yang dimiliki oleh suatu objek, suatu subjek kepemimpinan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan gitu, kita sebagai pemimpin, kita bertugas untuk kemudian mampu mengolah sumber daya yang kita miliki, bukan hanya sumber daya manusia, tapi juga sumber daya manajerial, kemudian juga sumber daya apapun yang ada di dalam organisasi. Misalnya kalau teman-teman sekarang kita sudah mulai ke internetan, teman-teman di Kopma pasti punya Instagram dan lain sebagainya, itu juga sumber daya. Nah, pemimpin harus menyadari itu, harus aware bahwa sumber daya yang menjadi objek kepemimpinannya bukan hanya soal manusia, tapi juga banyak sumber daya lain yang harus mampu dikelola untuk kemudian sama-sama bisa digerakkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi itu kita ambil definisi kepemimpinan itu dulu ya. Kita ambil fondasi dasar bahwa kepemimpinan itu seni gitu. Bukan kemudian sesuatu yang sifatnya instruksional, bukan kemudian sesuatu yang sifatnya baku, kaku,
hierarkis, tapi seni. Seorang pemimpin harus mampu berkesenian untuk kemudian mampu menggerakkan, mengelola seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk diajak sama-sama mencapai satu tujuan tertentu. Nah, makanya ketika seorang pemimpin yang baik, seringkali yang mampu mempengaruhi anggotanya, yang mampu untuk kemudian mengajak anggotanya bergerak menuju satu tujuan tertentu, dia seringkali punya apa ya? Punya sense seni yang tinggi gitu. Dari cara dia, itu terlihat dari cara dia berbicara, dari cara dia berpakaian, dari intonasi dia berbicara. Nah, dari cara-cara itu yang kemudian bisa mempengaruhi orang untuk mudah ikut dengan apa yang menjadi nilai kepercayaannya, yang menjadi nilai tujuannya, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau teman-teman kemudian ada di dalam sebuah organisasi, di mana pemimpinnya itu sama sekali tidak punya, kalau saya sebut sense of seni gitu ya, sehingga ketika dia memberikan instruksi pada bawahannya, pada teman-teman anggotanya, dia memberikan instruksi yang kaku, yang baku, yang A ya A, dengan cara bicara yang kaku, lurus-lurus gitu ya. Kalau misalnya ngasih instruksi ya tinggal instruksi aja dan lain sebagainya. Saya pikir itu pertama tidak mampu untuk kemudian membangun engagement dengan anggotanya sehingga sulit untuk menggerakkan orang setelahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada rangsangan berpikir yang dihasilkan oleh pemimpin semacam itu. Maka pentingnya public speaking adalah kemudian supaya kita mampu menjadi pemimpin yang bisa menggerakkan anggotanya dengan baik lewat kata-katanya, lewat instruksi-instruksinya yang penuh seni, yang penuh keindahan gitu. Sekaligus juga kita mampu menjalankan proses transfer knowledge yang baik gitu. Nah, karena itu salah satu poin penting yang kemudian hari-hari ini harus dimiliki pemimpin, khususnya di dalam dunia kemahasiswaan. Teman-teman sekarang kan berkecimpungnya di dalam dunia kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan. Nah, salah satu poin pentingnya adalah yang harus dimiliki seorang pemimpin mampu menjalankan proses transfer knowledge itu tadi. Walaupun bukan kemudian secara langsung dijalankan oleh pemimpinnya kepada anggotanya, tapi dibangun lewat sistem dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus punya itu. Ini kita samakan soal leadership dulu. Kemudian bagaimana saya mendefinisikan public speaking? Nah, ada yang bilang public speaking is a continuous communication process in which message and signals circulate back and forth between ini agak hilang. Between speaker and listeners. Kan gitu. Nah, jadi kalau saya lebih suka mendefinisikan bahwa public speaking itu bukan kemudian proses yang terjadi satu waktu, bukan satu proses yang terjadi tiba-tiba. Jadi hari ini kita bertemu di webinarnya PSH Kopma membicarakan tentang public speaking dan lain sebagainya. Menurut saya proses public speaking bukan hanya dalam tentang agenda ini, tapi juga ada proses berkelanjutan di belakangnya. Hingga nanti akhirnya kalau dalam kapasitas ini, dalam konteks ini kan tujuannya supaya teman-teman memahami bagaimana kemudian menjadi pemimpin yang memiliki public speaking yang baik dan lain sebagainya. Nah, jadi public speaking itu tidak hanya kemudian dibangun melalui dua kesempatan, tapi juga dibangun melalui proses yang sifatnya continuous, sifatnya berkelanjutan, membicarakan tentang simbol dan pesannya. Jadi yang public speaking yang baik adalah yang kemudian ketika disampaikan ke teman-teman itu menciptakan simbol-simbol di kepala teman-teman, kemudian kita membicarakan simbol itu yang akhirnya terurailah makna-maknanya atau pesan-pesannya. Jadi yang teman-teman tangkap bukan hanya sekedar menghafal kata-kata saya, bukan hanya sekedar menghafal kata-kata yang disampaikan oleh si komunikator, tapi juga bisa menangkap simbol-simbolnya hingga akhirnya bisa teman-teman tangkap pesan dan maknanya dan nanti akhirnya bisa diuraikan sendiri, kan kira-kira begitu. Nah, sebagai pemimpin teman-teman, public speaking bahkan mencakup segala kenampakan diri selama terdapat objek kepemimpinan kita. Jadi kalau kita bicara sebagai seorang pemimpin, public speaking itu bahkan akan terus menjadi aktivitas yang harus kita lakukan selama di situ terdapat objek kepemimpinan kita. Misalnya saya sebagai katakanlah seorang ketua organisasi atau ketua UKM. Selama di situ, selama di dalam aktivitas di dalam kehidupan saya terdapat
anggota saya di dalam UKM, anggota saya di dalam organisasi, maka saya harus memikirkan atau berpikir bahwa disitulah saya tetap melakukan aktivitas public speaking. Jadi nggak kemudian saya sebagai pemimpin itu cuma di dalam organisasi, tapi juga dimanapun itu, ketika ada anggota organisasi kita, ketika ada anggota UKM kita, disitulah kita tetap menjalankan proses public speaking. Bukan hanya sebatas proses pembicaraan dua arah dan lain sebagainya, tapi public speaking itu bisa diterima dengan baik oleh audiens ketika pertama teman-teman bukan hanya soal kata-kata, bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi tentang apa yang dilihat, tentang apa yang dirasakan juga dari si komunikator. Misalnya begini, teman-teman bayangkan mana yang kemudian lebih bisa diterima teman-teman ketika dia berbicara tentang nilai-nilai kebaikan, anggaplah tentang konsep agama, tentang pahala dan lain sebagainya. Ketika ada satu orang yang berbicara, dia ustadz, dia kiai, yang satu lagi itu dia pencuri. Kira-kira mana yang lebih bisa diterima dengan baik teman-teman pesannya? Pesan-pesan kebaikan, ya pesan-pesan tentang konsep agama dan lain sebagainya itu tadi. Pasti lebih mudah diterima oleh teman-teman adalah ketika itu disampaikan oleh seorang kiai, kan gitu. Karena teman-teman bukan hanya sekedar memproses kata-katanya, walaupun kalau misalnya di Instagram gitu quote-quote bijak gitu kan bilangnya jangan lihat siapa yang berbicara tapi lihat apa yang dibicarakan gitu. Tapi sebetulnya proses kerja otak kita tidak seperti itu. Proses kerja otak kita itu selalu punya layer-layer untuk kemudian menghalangi diri kita dari informasi yang salah, dari informasi yang nggak valid. Walaupun itu masih perlu dilatih dan lain sebagainya. Jadi secara otomatis trust kita akan terhambat ketika yang membicarakan satu konten itu tidak meyakinkan atau tidak mampu meyakinkan teman-teman. Tadi ketika yang berbicara tentang nilai kebaikan, yang berbicara tentang konsep agama itu ada seorang pencuri, pasti jauh lebih sulit untuk diterima teman-teman ketimbang yang berbicara adalah seorang kiai, kan gitu. Maka dari itu kegiatan public speaking ini bukan hanya sekedar ketika teman-teman ada dalam agenda seperti ini kita berbicara satu sama lain, enggak. Tapi setiap hari-hari sebelumnya atau bahkan hari-hari ke depan, teman-teman membangun proses public speaking itu tadi, membangun kredibilitas, membangun integritas dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya teman-teman mampu meyakinkan audiens, kan gitu. Dan itu tidak dibangun lewat satu kali agenda, dua kali agenda. Makanya saya sebut bahwa sebagai pemimpin public speaking itu bahkan cakupannya itu segala kenampakan diri kita selama terdapat objek kepemimpinan kita gitu. Kalau tadi di organisasi ya anggota organisasinya, kalau di UKM-nya anggota UKM-nya. Nah, kira-kira gitu gambarannya, teman-teman. Harapannya paham, harapannya bisa ditangkap apa yang saya maksud. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan di belakang. Oke. Kemudian apa hubungannya public speaking dengan kepemimpinan? Kenapa kemudian kemampuan public speaking itu menjadi satu hal dasar yang kok kelihatannya penting banget untuk dimiliki oleh seorang pemimpin? Pertama, jelas ketika teman-teman menjadi seorang pemimpin, teman-teman harus mampu memenangkan orang-orang gitu, orang-orang yang teman-teman pimpin. Kalau saya ibaratkan gitu, ketika kita menjadi seorang pemimpin, teman-teman atau menjadi satu tokoh di sebuah komunitas atau apapun itu, maka untuk bisa mengarahkan komunitas itu, untuk bisa mengelola komunitas dan organisasi itu dengan baik, teman-teman harus bertempur setiap hari untuk bisa memenangkan pertempuran itu. Pertempurannya apa? Pertempuran pertama, teman-teman bertempur terhadap medannya, lingkungannya, organisasinya. Teman-teman harus mampu menang di dalam organisasi tersebut. Kemudian teman-teman harus mampu menang di antara orang-orang di dalam organisasinya. Kemudian teman-teman harus mampu memenangkan akal pikiran orang-orang di dalam organisasi tersebut. Nah, karena lewat public speaking lah teman-teman kemudian bisa memenangkan hati dan pikiran anggota teman-teman, hati dan pikiran orang-orang yang kemudian teman-teman pimpin. Karena teman-teman bayangkan ketika ada seorang pemimpin yang dia tidak mampu memenangkan hati dan pikiran anggotanya, dia tidak mampu kemudian menginfluence atau kemudian menciptakan engagement dengan anggotanya. Nah, maka proses perjalanan organisasi, proses perjalanan kepemimpinan maka tidak akan semulus yang kemudian diharapkan teman-teman. Karena kita berurusan dengan
manusia gitu. Kita berurusan dengan sumber daya manusia yang kemudian tidak bisa secara baku dirumuskan bagaimana mengelolanya, bagaimana menggerakkannya. Nah, tapi harus dikenali betul-betul. Nah, dalam kepemimpinan teman-teman, salah satu objeknya adalah manusia, dan manusia itu segala hal pola interaksi yang terjadi dalam dirinya, segala hal pola interaksi yang terjadi antara manusia dengan objek di luar dirinya itu selalu bersifat transaksional. Ya, pola interaksi yang terjadi antara manusia dengan sesuatu di luar dirinya selalu bersifat transaksional, walaupun tidak selalu materialistik. Contohnya begini teman-teman, kenapa teman-teman biasanya cewek-cewek gitu pasti punya barang kesayangan, punya tas kesayangan kan gitu, pasti punya tas atau apapun lah yang menjadi kesayangan teman-teman. Nah, pola hubungan itu, pola interaksi itu kenapa bisa terjadi dan sifatnya apa? Itu bersifat transaksional, teman-teman. Pasti ada alasannya, ada kontrak, ada transaksi. Kenapa teman-teman bisa sebegitu menyayangi tasnya teman-teman? Nah, kenapa teman-teman bisa begitu kalau kita bedah? Mungkin karena ketika teman-teman pakai tas itu, teman-teman bisa merasa lebih cantik. Mungkin ketika teman-teman pakai tas itu, teman-teman bisa merasa lebih percaya diri. Kalau yang cowok-cowok gitu, mungkin ada yang sayang banget sama motornya, tiap pagi dilap, tiap pagi dicuci. Ya karena ada transaksi. Apa yang ditransaksikan oleh motornya? Ya karena motor itulah dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, karena motor itulah dia bisa ganteng gitu katanya dilihat cewek-cewek atau gimana. Karena motor itulah dia kemudian bisa bisa berangkat kuliah dengan nyaman dan lain sebagainya. Ada transaksi, maka transaksinya dibalas oleh si person tadi dengan perlakuan-perlakuan semacam itu, dengan rasa sayang dan lain sebagainya. Nah, begitu juga ketika kita berurusan dengan manusia. Ketika kita mau mengajak manusia untuk melakukan satu aktivitas, mencapai satu tujuan yang ingin kita arahkan, kita juga harus membangun potensi transaksi yang semakin banyak, yang lebih banyak, supaya orang mau untuk kemudian loyal sama kita, ikut kita sebagai pemimpin. Nah, ini hanya bisa dilakukan lewat salah satunya lewat public speaking yang baik, lewat kemampuan berbicara yang baik, lewat pikiran-pikiran yang baik, lewat cara pandang dan perspektif yang baik, yang kiranya bisa menginspirasi orang, kiranya bisa memberikan masukan-masukan baru buat orang lain, sehingga terjadi transaksi. Teman-teman memberikan transaksi pada anggota teman-teman dalam kapasitas itu lewat public speaking, lewat cara berbicara, gaya berbicara, otomatis audiensnya teman-teman atau anggotanya teman-teman akan melakukan transaksi yang sama pula, dengan loyalitas terhadap organisasi, dengan kesetiaan terhadap organisasi dan lain sebagainya, maka proses kepemimpinan bisa berjalan dengan baik. Nah, itu catatannya, bahwa segala pola interaksi yang terjadi antara manusia dengan objek di luar dirinya itu selalu bersifat transaksional, walaupun belum tentu atau tidak selalu materialistik. Nah, selain untuk memenangkan orang adalah mentransfer ide gitu. Nah, kalau kita pikir baik-baik, kita bedah baik-baik, kenapa seorang bisa menjadi pemimpin kemudian di dalam komunitasnya, pasti kan ada alasan gitu ya, nggak mungkin tiba-tiba lagi makan bakso tiba-tiba jadi pemimpin besoknya, kan nggak mungkin. Pasti ada alasan kenapa kemudian seseorang dipilih atau kemudian diamanahkan menjadi satu pemimpin di organisasi, satu pemimpin di komunitasnya. Nah, salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah ide, adalah gagasannya, kan begitu. Seorang pemimpin dipilih menjadi pemimpin karena punya gagasan yang baik, karena gagasan atau ide yang baik, yang kemudian dianggap oleh komunitasnya, dianggap oleh organisasinya mampu untuk memajukan organisasi, kan kira-kira begitu. Nah, tapi menjadi fatal ketika teman-teman punya gagasan, punya ide yang baik, tapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya, atau tidak mampu untuk menyampaikannya dengan baik. Teman-teman di Kopma nih misalnya ada nanti mau jadi ketua Kopma karena teman-teman punya visi, punya misi, punya gagasan, punya ide tentang bagaimana seharusnya Kopma itu berjalan di UPN Veteran Yogyakarta. Bagaimana seharusnya punya kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat, bukan hanya terhadap mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, teman-teman punya ide dan gagasan itu, tapi ketika sudah jadi pemimpin, teman-teman nggak mampu untuk mengkomunikasikan itu terhadap anggotanya teman-teman. Ya sudah, akhirnya ide dan gagasan itu hanya selamanya menjadi milik kepalanya teman-teman, tidak pernah kemudian menjadi miliknya si organisasi, miliknya si komunitas untuk kemudian secara komunal dijalankan dan dicapai tujuannya. Nah, maka public speaking penting dalam hal ini untuk dimiliki seorang pemimpin, untuk kemudian mampu mentransfer ide
mentransfer gagasannya dengan baik, dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggerakkan. Itu tadi sempat saya singgung di awal tentang pola transaksi antara manusia individu dengan objek di luar dirinya. Di dalam organisasi juga pasti perlu. Namanya kita berurusan dengan orang banyak, namanya kita berurusan dengan lebih dari satu atau dua individu, maka kita harus mampu menggerakkan dalam konteks untuk menyelaraskan gerakan orang-orang itu tadi, orang yang begitu banyak, komunitas yang begitu banyak, untuk bisa bergerak selaras mencapai satu tujuan yang sama. Nah, itu bisa dicapai dengan public speaking, bisa dicapai dengan gaya komunikasi yang efektif dan efisien. Kalau enggak, kan bingung ya, kita mengatur sebegitu banyak orang, mengatur ratusan bahkan ribuan orang untuk kemudian bisa sama-sama dengan pembagian tugasnya mencapai satu tujuan yang sama, mencapai satu tujuan yang jadi tujuan organisasi gitu. Sementara setiap orang di dalamnya pasti punya interest-nya masing-masing, pasti punya keinginannya masing-masing. Nah, itulah fungsinya pemimpin yang karismatik, pemimpin yang kemudian memiliki skill public speaking yang baik untuk mengkomunikasikan itu semua. Jadi korelasinya di situ. Kenapa kemudian public speaking menjadi satu kriteria dasar yang perlu untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, ini sekarang ada contoh teman-teman bagaimana sebetulnya kekuatan public speaking itu begitu adidayanya, begitu luar biasanya. Ada beberapa tokoh yang terkenal punya kemampuan public speaking, retorik yang baik. Ada Hitler, Insinyur Soekarno, Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah 3 tokoh yang luar biasa. Bagaimana dia mampu menggerakkan masanya, bagaimana dia mampu untuk mengkomando masanya. Bahkan bahkan Hitler, teman-teman, saya pikir tidak asing lagi sejarah Jerman untuk teman-teman pelajari tentang Nazi dan lain sebagainya. Bagaimana Hitler bisa menjadi Hitler yang kita kenal sekarang itu ya karena dia punya kemampuan public speaking yang baik. Walaupun itu dibangun dengan sebetulnya dengan cara yang tidak baik untuk kita pelajari, tapi tapi bagaimana dia melakukan itu adalah hal yang kemudian perlu untuk teman-teman perhatikan, teman-teman pelajari. Hitler pada waktu itu ketika Jerman kondisinya sedang turun-turunnya, sedang terpuruk, dia frustasi, dia datang pada satu perkumpulan partai, dia keliling dari partai ke partai, kemudian dia berbicara di dalam forum itu, dia berbicara di depan, dia berbicara bahwa kejatuhan Jerman hari ini itu adalah salahnya Yahudi, bahwa yang menyebabkan Jerman jatuh adalah orang-orang Yahudi gitu. Padahal itu nggak benar kan gitu. Padahal tidak ada bukti saintifik yang bisa membuktikan itu. Tapi Hitler dengan pidato-pidatonya di forum-forum partai, dia berkeliling, akhirnya bisa mendapatkan simpati orang, bisa mendapatkan emosi massa, kemudian dia mendapatkan posisi menjadi ketua partai pada waktu itu. Nah, bayangkan bahkan lewat public speaking, lewat oral speech, lewat orasi, lewat pidato, bisa bikin negara perang gitu, bisa bikin peperangan. Nah, bayangkan seberapa kuat kemampuan public speaking sebagai senjata untuk kemudian bisa menggerakkan orang, sebagai senjata untuk kemudian bisa menggerakkan organisasi. Bahkan Hitler mampu membuat perang, membuat kebencian yang mendalam antara Jerman dengan Yahudi hanya dengan orasi-orasinya, hanya dengan kemampuan berbicara di depan umumnya gitu. Kemudian kalau teman-teman Soekarno jelas jelas teman-teman tahu semua, teman-teman kenal semua, ini seorang jenius dalam berorasi, berpidato. Bagaimana dulu suasana kalau kita belajar, walaupun saya juga tidak pernah memperhatikan pada saat itu kondisinya seperti apa, tapi kalau kita baca buku-buku sejarah, suasana kenegaraan, suasana bernegara pada waktu itu sangat jauh berbeda dengan situasi-situasi hari ini, teman-teman. Bagaimana seorang pemimpin yang mampu berpidato, menggelorakan semangat rakyatnya, meningkatkan atau merangsang kualitas intelektual rakyatnya lewat pidato-pidatonya. Jadi
kehidupan bernegara tuh semarak gitu, walaupun kita memang waktu itu momentumnya baru-baru merdeka, beda sama sekarang. Tapi itu jadi satu parameter, jadi ukuran bagaimana Soekarno dengan kemampuan public speaking-nya, dengan kemampuan pidatonya, itu mampu kemudian untuk membawa Indonesia terlihat di kancah dunia, walaupun pada waktu itu adalah negara-negara, termasuk negara yang baru saja merdeka gitu. Siapa Indonesia baru beberapa tahun merdeka, kemudian bisa tampil di forum-forum dunia. Nah, kemudian ada Nabi Muhammad SAW, walaupun saya pikir saya kurang tepat untuk membicarakan sejarahnya dengan teman-teman, tapi teman-teman bisa tahu sendiri bagaimana kemudian dia lewat hadis-hadisnya. Saya pikir hadis itu kan dari ucapan Nabi yang kemudian turun temurun sampai hari ini masih dilestarikan, masih diikuti orang-orang. Nah, itu kan bukankah itu adalah satu public speaking kan gitu? Bukankah itu adalah satu pengaruh yang bisa diturunkan lewat kata-katanya? Nah, itu gambaran bagaimana kemudian public speaking itu bisa sebegitu powerful-nya. Nah, kemudian yang paling dasar, yang paling penting untuk kita bicarakan adalah bagaimana kemudian untuk kita mampu melakukan public speaking yang baik. Nah, teman-teman dan kita semua saya pikir harus paham gitu bahwa public speaking sama seperti skill-skill lainnya, itu bukan turunan genetik, bukan sesuatu yang kemudian dilahirkan bersama kita, atau sesuatu yang diberikan dari generasi ke generasi. Itu tetaplah skill yang seperti skill lainnya, itu bisa dipelajari. Jadi nggak ada kemudian orang yang walaupun ada teorinya kepemimpinan itu ada yang diturunkan secara genetik dan lain sebagainya, tapi genetik itu tetap hanya sebagai potensi kan gitu, tetap hanya sebagai potensi yang kemudian perlu untuk direalisasikan, diwujudkan. Kalau teman-teman ada yang dulu SMA belajar IPA, belajar biologi gitu, fenotip atau sifat itu kan dia muncul dari perkawinan antara genetik, dari genotip sama lingkungan kan gitu. Gak mungkin genetik aja bisa kemudian menjadi atau mendefinisikan seseorang. Maka dari itu teman-teman nggak usah pikirkan punya apa namanya, saya nggak bakat nih untuk public speaking, saya nggak bakat nih untuk jadi pemimpin dan lain sebagainya. Itu nggak ada urusan. Ini adalah skill yang kemudian perlu untuk dilatih. Teman-teman bisa perkaya apa ya, intensitas pengalaman, intensitas interaksi dengan lingkungannya teman-teman. Karena sifat teman-teman tidak hanya dibangun dari genetik, tapi juga interaksi dengan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi hilangkan kemudian pikiran-pikiran bahwa kepemimpinan itu dilahirkan, kepemimpinan itu adalah bakat, public speaking adalah sesuatu yang kemudian dilahirkan bersama kita. Enggak, itu tetap skill yang harus dipelajari, diasah terus-menerus, dilatih terus-menerus gitu. Bahkan kalau misalnya kita banyak dengar cerita gitu, banyak orang-orang yang hari ini mungkin terbiasa berbicara di depan, dulunya juga bingung kenapa ada orang yang bisa berbicara bahkan 10 menit, 20 menit gitu. Tapi dia melatih, terus berlatih sampai akhirnya ya dia mampu berbicara dengan baik di depan umum. Nah, kemudian public speaking itu sama seperti, atau prinsipnya tetap prinsip komunikasi. Nah, ketika teman-teman melakukan public speaking atau berbicara di depan umum, ada beberapa hal yang kemudian teman-teman harus perhatikan supaya mampu melakukan proses transfer value, transfer ide dengan baik terhadap audiensnya. Paling tidak ada 4 komponen yang bekerja ketika terjadi proses komunikasi, proses interaksi antara satu individu dengan satu atau banyak individu lainnya. Yang pertama ada source atau sumber, si komunikator, kemudian yang kedua ada message-nya, pesannya, kemudian ada channel, kemudian ada receiver. Nah, source ini dalam konteks public speaking adalah kita sebagai komunikator yang menyampaikan konten, yang menyampaikan pesan, yang menyampaikan materi. Ada beberapa hal yang kemudian mempengaruhi diri kita sebagai komunikator untuk mampu melakukan public speaking yang baik, untuk mampu melakukan pidato, orasi, atau apapun itu yang baik. Yang pertama adalah skill komunikasi. Yang kedua sikap, 3 pengetahuan, 4 sistem sosial, yang kelima budaya. Apa maksudnya? Skill komunikasi begini teman-teman, kemampuan artikulasi, kemampuan oral linguistik yang baik. Bayangkan ketika teman-teman berbicara di depan umum, tapi
teman-teman berbicaranya grogi, teman-teman berbicaranya belibet, teman-teman berbicaranya banyak keserimpet dan lain sebagainya, kan proses transfer value ini jadi terhambat gitu. Orang pun jadi kurang bisa untuk engage dengan konten atau materi yang kemudian teman-teman berikan. Kemudian yang kedua, sikap. Apa maksudnya sikap? Nah, kita bahas soal kiai dan maling tadi kan. Nah, jadi ketika teman-teman berbicara di depan audiensnya teman-teman, penting juga untuk mempertimbangkan sikap yang tepat ketika menyampaikan pesan, sikap yang tepat ketika menyampaikan materi, ketika menyampaikan value. Karena apa? 70% yang dicerna audiens kita ketika kita menyampaikan materi, ketika kita menyampaikan pembicaraan, ketika kita menyampaikan value, itu yang diperhatikan adalah gesturnya terlebih dahulu, kenampakan fisiknya terlebih dahulu. Cukup meyakinkan atau tidak? Kalau kenampakan fisiknya mampu untuk kemudian meyakinkan audiensnya, otomatis misalnya engagement-nya akan terjadi dan materi atau pesan yang teman-teman sampaikan akan lebih mudah diserap oleh audiensnya. Tapi ketika sikap yang teman-teman lakukan sebagai pembicara itu kurang, yang teman-teman buat sebagai pembicara itu tidak mampu untuk meyakinkan audiens, maka proses transfer value, transfer knowledge atau pesan yang teman-teman mau sampaikan akan terhambat juga. Kemudian yang ketiga, pengetahuan. Nah, ketika kita mau berbicara di depan umum, melakukan public speaking, itu kan kita mau menyampaikan gagasan, mau menyampaikan ide. Jadi ide-ide kita yang nanti mau disampaikan ke audiens itu kan jelas dibangun dari pengetahuan. Nah, maka pengetahuan ini adalah hal yang penting untuk teman-teman miliki. Jangan sampai kemudian teman-teman mampu untuk berbicara di depan, mampu untuk berbicara di depan orang banyak, tapi nggak punya gagasan, tapi nggak punya konten. Hasilnya apa ya? Orang nggak mau dengar karena nggak ada yang dibicarakan juga, nggak ada intinya, nggak ada poinnya, nggak ada nilainya. Nah, dalam konteks ini pengetahuan penting untuk dimiliki oleh seorang komunikator dalam konteks public speaking. Kemudian sistem sosial dan budaya. Nah, sistem sosial dan budaya ini jadi penting juga untuk teman-teman masukkan ke dalam indikator pertimbangan ketika sedang melakukan public speaking atau berbicara bahkan terhadap orang lain, ya, satu one by one itu berbicara dengan orang lain, adalah pertimbangan sistem sosial dan budaya. Contohnya begini teman-teman, ketika teman-teman berbicara di dalam satu komunitas muslim, di dalam satu organisasi muslim, katakanlah begitu ya. Nah, kemudian teman-teman berbicara di situ atau berorasi, katakanlah orasi nih, teman-teman lagi ada di jalanan, teman-teman lagi ada di jalanan lagi berorasi, di situ ada komunitas muslim sebagai audiensnya teman-teman, kemudian teman-teman orasinya nggak pakai baju gitu, nggak pakai baju, teman-teman orasinya nggak pakai baju. Nah, itu kan akan susah diterima oleh audiensnya. Karena apa? Karena ada sistem sosial dan budaya yang berbeda. Jelas nilai-nilai yang dipegang oleh teman-teman dari komunitas muslim tadi adalah sudah punya nilai-nilai bahwa apa yang baik dan apa yang tidak, apa yang benar dan apa yang tidak. Nah, ketika teman-teman menjadi seorang komunikator berbicara di satu komunitas, satu lingkungan, teman-teman harus mampu mempertimbangkan itu. Sistem sosialnya seperti apa, sistem budayanya seperti apa. Jangan sampai bertabrakan dengan nilai-nilai yang ada di dalam satu komunitas tersebut. Karena jelas itu akan menjadi batasan untuk kemudian konten yang teman-teman sampaikan itu diterima oleh audiensnya. Oke, kemudian jelas yang berpengaruh setelah sumbernya atau komunikator adalah pesannya, elemennya, strukturnya. Ini sebetulnya lebih kepada ketika teman-teman berpidato. Jadi teman-teman buat naskah pidato dan lain sebagainya, ini ada isi dan elemennya harus diperhatikan. Tapi nggak selamanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah channel atau saluran. Nah, teman-teman, apalagi hari-hari ini gitu ya, semenjak COVID gitu, kita dulu nggak pernah kebayang bahwa kegiatan organisasi, kegiatan UKM bisa dijalankan lewat internet, bisa dijalankan lewat Zoom. Tapi hari ini nyatanya kita bisa luar biasa tetap beraktivitas, tetap produktif walaupun kondisi seperti ini. Nah, jadi hari ini variasi channel, variasi saluran yang bisa kita gunakan untuk melakukan public speaking itu luar biasa banyak sekali.
bisa lewat meeting seperti ini, bisa lewat video, tapping, bisa lewat secara langsung, atau banyak variasi-variasi lain. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan ketika teman-teman mau melakukan public speaking atau mau melakukan atau menyebarkan value, menyebarkan ide gagasannya terhadap orang banyak. Channelnya apa tuh? Teman-teman mau bicara secara langsung kah? Teman-teman mau berbicara seperti ini kah dalam meeting Zoom? Teman-teman mau berbicara lewat tapping video kah? Nah, ketika channelnya berbeda, maka ada parameter, ada indikator-indikator yang berbeda pula bagaimana kemudian melakukan cara bicara, gaya bicara yang baik sehingga mampu diterima audiensnya dengan baik. Kan gitu, ketika teman-teman berbicara langsung, otomatis cara berpakaian teman-teman harus seperti ini, cara penyampaian teman-teman harus seperti ini, gesturnya harus seperti ini. Sementara kalau lewat video harus seperti ini, harus misalnya pakai back sound dan lain sebagainya. Jadi ada variasi-variasi yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir adalah komponennya adalah ya audiensnya atau penerimanya. Nah, teman-teman juga harus mampu mempertimbangkan kira-kira audiensnya teman-teman yang mau teman-teman ajak bicara ini skill komunikasinya seberapa, sikapnya bagaimana, pengetahuannya seberapa, sistem sosialnya bagaimana, budayanya bagaimana. Contoh ketika teman-teman nih mau berbicara dengan petani, mau kemudian melebur dengan petani-petani, teman-teman nggak mempertimbangkan skill komunikasinya seperti apa. Teman-teman berbicara misalnya dengan full bahasa Indonesia atau justru bahasa Inggris gitu kan, ngaco. Padahal petaninya bisanya 70% berbahasa Jawa, 70% menguasainya bahasa Jawa. Ya jelas proses komunikasinya tidak akan berjalan dengan baik. Karena skill komunikasi, ada kesenjangan skill komunikasi gitu. Nah, maka yang harus teman-teman lakukan adalah menyesuaikan bagaimana supaya value yang teman-teman bawa itu bisa tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya skill komunikasi audiensnya teman-teman bisanya pakai bahasa Jawa, ya pakai bahasa Jawa. Kalau skill komunikasinya nggak bisa bahasa Inggris, ya pakai bahasa Indonesia. Kan kira-kira gitu. Kemudian sikap juga harus diperhatikan. Mungkin lebih mudah ketika kita berbicara secara langsung, melakukan public speaking secara langsung. Ketika kita berbicara di depan umum secara langsung di audiens kita bisa lihat dalam setiap kata-kata kita, dalam setiap frasa dan kalimat yang kita sampaikan terhadap audiens, respon audiens kita seperti apa. Kan gitu. Kadang kalau kita berbicara, kayaknya maksudnya kita untuk menggugah semangatnya nih, tapi kok responnya nggak kelihatan semangatnya. Kita bisa evaluasi itu time by time gitu kan. Jadi ketika kita maksudnya untuk menggelorakan semangat tapi audiens kita tidak semangat, kita bisa evaluasi apa yang salah dan selanjutnya apa lagi yang harus disampaikan gitu. Itu dibangun lewat keterbiasaan teman-teman. Nanti punya proses berpikir yang cepat ketika sudah dalam level itu, saya pikir. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan juga harus teman-teman pertimbangkan, pengetahuan audiensnya teman-teman. Kalau tadi kita kembalikan contohnya ketika kita berbicara terhadap petani desa, petani kecil, kita mau bicara tentang bagaimana sih melakukan pertanian yang baik, bagaimana sih melakukan budidaya tanaman yang baik dan lain sebagainya. Tapi kita menggunakan frasa-frasa atau terminologi intelektual atau menggunakan terminologi akademis gitu kan. Ya jelas petani nggak ngerti gitu. Teman-teman diajarin di kuliah, teman-teman diajarin di kampus frasa-frasa tersebut, terminologi tersebut. Tapi ketika itu digunakan berkomunikasi dengan petani yang punya pengetahuan dan skill komunikasi berbeda dengan teman-teman, otomatis akan sulit dipahami kan gitu. Maka teman-teman perlu untuk melakukan penyesuaian bagaimana bisa menyampaikan konten atau value-nya teman-teman dengan baik. Disesuaikan, jangan pakai frasa-frasa ilmiah, jangan pakai kalimat-kalimat akademis, kan gitu kira-kira. Jadi itu penting juga untuk teman-teman pertimbangkan pengetahuan audiensnya teman-teman. Kemudian yang dua terakhir adalah sistem sosial dan budaya. Seperti tadi yang disampaikan di awal, sama pertimbangannya dengan source atau komunikator. Si receiver-nya juga harus dipertimbangkan sistem sosial yang bekerja di dia gimana, budaya yang bekerja di dia gimana gitu. Jangan sampai kemudian teman-teman menyampaikan muatan yang ingin teman-teman sampaikan dengan cara yang berseberangan dengan sistem sosial dan budaya dari audiensnya teman-teman. Karena jelas akan lebih sulit untuk diterima ketimbang teman-teman bisa mengikuti sistem sosial dan budaya yang bekerja di audiensnya teman-teman.
seorang public speaker yang baik itu dia yang mampu tadi memanipulasi atau mengoperasikan 4 komponen tadi itu dengan baik, dengan leluasa, sehingga mampu untuk mempengaruhi audiensnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang dia inginkan. Nah, kemampuan mengelola keempat komponen itu tadi disebut retorik namanya, teman-teman. Retorika itu sudah ada sejak lama, dari zaman Romawi Yunani kuno, di zaman filsuf-filsuf kalau teman-teman mempelajari Socrates, Aristoteles, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang memperkenalkan retorik ini adalah Aristoteles. Dia menggunakan kemampuan oral, kemampuan berbicara, retorika ini untuk kemudian mendebat pemerintahan pada waktu itu, mendebat memberikan kritik-kritik pada kerajaan pada waktu itu. Nah, dia memperkenalkan retorika untuk kemudian mempengaruhi orang, untuk kemudian merubah kebijakan dan lain sebagainya. Nah, beliau kemudian membedakan ada 3 komponen, ada 3 hal yang bekerja dalam retorika supaya dia mampu untuk kemudian mempengaruhi orang, supaya dia mampu untuk kemudian diterima orang, ditangkap orang, value-nya, kepercayaannya, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ethos, yang kedua itu ada pathos, yang ketiga logos. Apa itu ethos, teman-teman? Ethos itu adalah kalau bahasa mudahnya kredibilitas mungkin ya, kredibilitas si pembicara gitu. Contohnya ya tadi sama seperti yang yang kiai sama pencuri tadi. Jelas ketika dia berbicara tentang kebaikan, dia berbicara tentang konsep-konsep agama, akan lebih mudah diterima oleh audiensnya ketika yang berbicara adalah kiai. Sementara ketika yang berbicara pencuri, kan pasti teman-teman sulit untuk mempercayai itu, karena nggak ada kredibilitasnya, etosnya nggak terbentuk etosnya. Nah, etos ini meliputi kredibilitas teman-teman, kemudian sikapnya teman-teman ketika berbicara di depan publik, di depan umum. Nah, itu sangat berpengaruh bagaimana nanti muatan yang teman-teman ingin sampaikan bisa diterima oleh audiensnya teman-teman. Nah, itu disebut etos. Kemudian yang kedua ada pathos. Pathos itu adalah emosi. Nah, sebetulnya kan ketika di dalam public speaking, ketika kita berbicara di depan umum, teman-teman, kita akan berupaya untuk menciptakan yang namanya theater of mind di dalam audiens kita. Atau gini, teman-teman pernah nggak baca buku atau dengar orang ngomong yang bukunya tuh bagus banget, atau orang ngomongnya tuh bagus banget sampai kemudian merangsang teman-teman untuk melahirkan abstraksi atau membayangkan dari kalimat per kalimatnya di dalam buku itu, atau dari kata per kata yang dikeluarkan si pembicara gitu. Nah, tujuannya teman-teman, tujuan kita ketika public speaking yang paling baik adalah dengan kita menciptakan theater of mind, merangsang audiens kita untuk melakukan abstraksi. Rangsangannya dengan kata-kata kita tentu saja, dengan kalimat-kalimat kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan pendekatan pathos dan logos. Pendekatannya emosi dan logik. Gimana kita menciptakan engagement sebagai pembicara dengan audiens kita. Emotion. Contohnya gini. Ketika kita melakukan public speaking dengan tujuan untuk menggerakkan orang, otomatis orang itu akan lebih mudah digerakkan ketika emosinya bisa terkoneksi dengan kita. Ketika emosinya bisa terkoneksi dengan materi yang mau kita sampaikan. Contoh begini, kalau saya mau untuk kemudian berbicara nih di mahasiswa pertanian, untuk jangan sombong, jadi mahasiswa pertanian itu belum selesai hanya sekedar belajar di kelas gitu, tapi masih punya tanggung jawab moral dan sosial di masyarakat, di petani dan lain sebagainya. Kalian belajar di kampus dengan baik saja tidak cukup, punya nilai baik saja tidak cukup untuk kemudian bisa membantu, bisa menolong komunitas ini atau petani-petani ini. Saya mau menyampaikan itu. Saya sampaikan begini. Kawan-kawan mahasiswa pertanian, kalianlah orang-orang yang paling berdosa ketika ada seorang ibu yang terpaksa berbohong pada anaknya. Ibu tidak lapar nak katanya, karena terpaksa membawa ibu tidak lapar nak katanya. Kemudian teman-teman mahasiswa pertanian, kalian adalah orang-orang yang paling berdosa ketika ada hati seorang ayah yang terpaksa terluka karena terpaksa membawa pulang bahan pangan berkualitas rendah pada keluarganya. Nah, itu saya berupaya untuk membangun engagement emosi gitu.
kita salahkan dia. Kan gitu. Kira-kira kan itu membangun engagement emosi gitu. Ketika teman-teman hanya belajar aja nih sebagai mahasiswa pertanian di dalam ruang kelas, walaupun sebaik-baiknya teman-teman belajar dan mendapatkan nilai, itu tidak akan merubah apapun. Teman-teman tetap menjadi orang yang paling salah ketika masih ada ibu nih yang harus bohong sama anaknya, bilangnya dia nggak lapar, padahal cuma supaya anaknya bisa makan. Mereka tetap orang yang paling berdosa ketika ada ayah yang hatinya harus terluka karena terpaksa membawa bahan pangan kualitas rendah pada keluarganya. Karena mahasiswa pertanian nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa untuk kemudian melahirkan bahan pangan yang kualitas baik dan lain sebagainya. Nah, jadi itu membangun engagement emosi dengan audiens. Nah, dari situ engagement-nya dapat, kemudian si audiens ini pasti akan terangsang untuk kemudian menciptakan abstraksi atau teater di dalam kepalanya. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua itu logos atau logik. Nah, sebetulnya apalagi kita kan dilatih di dalam dunia kampus, dunia kemahasiswaan untuk berpikir secara logis, secara kritis gitu. Nah, ketika ada sesuatu hal yang nggak logis, otomatis kepala kita itu punya layar sendiri untuk menolak informasi tersebut. Nah, sama dengan logika yang sama, kita juga ketika menyampaikan materi, ketika kita melakukan public speaking, mau menyampaikan konten, harus logis juga sifatnya. Jangan kemudian hal yang nggak logis. Contohnya gini, ini kalau saya contohnya kayaknya agak ke politik-politikan gitu ya. Kayaknya begini contohnya yang paling enak untuk menggambarkan. Teman-teman mau menyadarkan masyarakat di situasi pandemi ini kan ekonomi lesu, kemudian juga daya beli turun dan lain sebagainya, banyak keterpurukan lah. Nah, teman-teman mau menyadarkan masyarakat gitu bahwa ini bukan sekedar karena musibah pandemi, tapi ini ada masalah inkompatibel pemerintah dalam mengelola negara gitu. Kira-kira ini contoh aja perumpamaan ya. Contoh aja perumpamaan. Nah, teman-teman mau menyadarkan masyarakat. Nah, tapi masyarakat itu masyarakat yang kurang berpendidikan. Mereka nggak paham bagaimana konsep negara itu bekerja. Jadi mereka hanya tahu bahwa bahwa ini semua terjadi ya karena musibah, karena pandemi terjadi. Nah, kalau teman-teman terus tiba-tiba bilang ini semua karena salah pemerintah, nggak bisa mengelola negara dan lain sebagainya, otomatis itu menjadi sesuatu yang tidak logis buat mereka. Buat kepala mereka itu tidak logis karena punya latar belakang ilmu yang berbeda dengan teman-teman, punya latar belakang pemahaman yang berbeda dengan teman-teman. Maka itu menjadi sesuatu yang tidak logis buat mereka. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah setelah mengenal audiensnya, teman-teman harus mampu membungkus bagaimana materi teman-teman itu logis untuk diterima mereka. Contohnya kalau tadi muatannya bisa kita coba dengan menyampaikan seperti ini. Teman-teman menjelaskan gitu bahwa situasi seperti ini, misalnya pemerintah malah nyuruh kita untuk berdoa gitu. Padahal sejak awal kita sepakat untuk melembagakan bantuan ilahiyah itu, bantuan Tuhan itu lewat pemerintah yang jujur, lewat pemimpin yang adil dan lain sebagainya. Tapi hari ini justru nggak ada dan lain sebagainya. Jadi digambarkan jalan-jalan pikirannya terhadap mereka supaya itu logis untuk diterima audiensnya teman-teman, audiens kita. Jadi begitu. Ada 3 hal ini yang kemudian jadi indikator utama keberhasilan atau pertimbangan utama keberhasilan dalam melakukan public speaking. Ada ethos, yaitu diri kita dalam menyampaikan materi dan latar belakang kredibilitas dan lain sebagainya. Kemudian pathos, bagaimana kita bisa menciptakan engagement emosional. Kemudian logos, bagaimana kita bisa menghadirkan pendekatan logis terhadap audiens kita. Nah, ini ada contoh macam-macam retorika, bahwa retorika itu digunakan di salah satunya di peradilan gitu, adalah retorika forensik. Itu keadaan di mana pembicara itu berusaha untuk mendorong timbulnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari khalayak. Kemudian ada retorika epidektik, jenis retorika yang berkaitan dengan memuji atau menyalahkan. Kemudian ada retorika deliberatif, adalah jenis retorika yang menentukan tindakan yang harus diambil oleh khalayak. Nah, jadi ketika teman-teman belajar tentang public speaking, belajar tentang retorika, berbicara di depan umum, ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan dengan khalayak ya teman-teman, dengan audiensnya teman-teman. Teman-teman bisa kemudian untuk menimbulkan rasa bersalah dari halayaknya teman-teman, bisa untuk menimbulkan emosi dari halayak teman-teman, bisa untuk kemudian mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh audiensnya teman-teman, kan gitu. Jadi menarik sekali teman-teman kalau mempelajari tentang public speaking dan retorika ini,
walaupun seperti banyak soft skill atau skill-skill yang lain gitu ya, sebetulnya public speaking atau retorika dan lain sebagainya tidak bisa dipelajari di dalam ruang-ruang kelas seperti ini gitu, karena ini sifatnya adalah kemampuan praktikal bukan teoritikal. Di seberapa pun banyak teman-teman mengikuti kelas-kelas semacam ini, tidak ada jaminan dan bahkan sudah barang tentu teman-teman nggak akan mampu untuk melakukan public speaking. Yang menjadi kunci adalah seberapa sering kemudian teman-teman menggunakan perspektif yang teman-teman dapatkan di dalam kelas-kelas seperti ini, kemudian dipraktekkan, diuji coba dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, dalam organisasi, di dalam UKM, kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pembelajaran teman-teman tentang public speaking jangan berhenti di sini, jangan berhenti di materi-materi kelas yang sifatnya teoritikal seperti ini. Tapi teori-teori ini dijadikan cara pandang yang baru untuk teman-teman kemudian menguji coba public speaking di komunitasnya teman-teman, di kehidupan sehari-harinya teman-teman. Kemudian mungkin sedikit tips dari saya. Apa sih yang kemudian perlu untuk dilatih ketika public speaking, ketika berbicara tentang public speaking, ketika berbicara di depan umum. Teman-teman jangan lupa bahwa public speaking itu fungsinya adalah menyampaikan atau manifestasi dari pikiran kita, manifestasi dari pengetahuan dan pemahaman kita. Jadi yang paling penting, paling dasar sekali untuk diasah ya jelas adalah pikiran, pengetahuan, dan konsep-konsep yang ada di kepala teman-teman. Jadi seberapapun teman-teman pintar untuk berbicara, lancar untuk berbicara, tahu banyak kata-kata, kalau yang ada di kepala ini sedikit atau nggak ada, yang nggak ada muatan penting yang bisa disampaikan gitu. Jadi jangan lupa bahwa public speaking itu hanya cara supaya teman-teman bisa mampu dengan baik, dengan sempurna menyampaikan apa yang ada di kepalanya teman-teman. Jadi yang paling dasar adalah kemudian kita terus belajar, terus untuk memperbanyak ilmu, memperbanyak pengetahuan. Salah satunya bisa lewat baca buku, lewat nonton film, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, public speaking juga bukan ilmu teoritikal, tapi dia ilmu praktikal. Harus teman-teman lakukan, harus teman-teman praktekkan, terus uji coba. Sedikit saya ingat ke belakang gitu. Saya juga dulu, bahkan ketika mahasiswa baru, saya ingat sekali ada banyak forum, masih online ya waktu itu, ada banyak forum-forum kemahasiswaan di organisasi kemahasiswaan, acara-acara di organisasi kemahasiswaan. Saya duduk di belakang tuh ngeliat ke depan tuh dengan bingung dan terheran-heran. Gimana sih ada orang yang bisa ngomong lebih dari 20 menit? Itu di kepalanya isinya apa aja? Kok bisa ngomong 20 menit? Ngapain aja dia gitu? Saya bingung gitu. Apa yang dia pikirkan kok bisa ngomong 20 menit tanpa bingung, tanpa belibet gitu. Itu saya bingung. Dari situ saya mulai tertarik dari organisasi. Saya melihat bahwa banyak orang berdebat di organisasi, banyak orang kemudian adu gagasan di organisasi. Akhirnya saya lihat bahwa organisasi itu menjadi salah satu ajang pembuktian intelektualitas selain lewat nilai, selain lewat IPK. Dari situ saya tertarik, kemudian tanpa maksud untuk belajar tentang public speaking, tapi kita membiasakan untuk berani melempar gagasan, berani melempar argumentasi, berani melempar visi pikiran kita. Nah, saya pikir itu satu-satunya jalan yang paling baik untuk kemudian teman-teman mengasah public speaking. Nggak usah dipikirin ini gimana cara belajar public speaking-nya, tapi jangan pernah ragu untuk menyampaikan apa yang ada di kepala teman-teman, memberikan kontribusi lewat visi, pandangannya teman-teman, karena teman-teman berorganisasi bukan hanya tenaganya aja, pikirannya teman-teman itu diharapkan untuk membangun organisasinya teman-teman. Nah, jadi itu. Kemudian ini saya punya beberapa rekomendasi buku dan film yang mungkin asik kalau teman-teman baca. Ini ada Suhoki, Catatan Seorang Demonstran, ada Tetralogi Pulau Buru, ada Dunia Kopi. Mungkin teman-teman ada yang udah baca juga. Ada film-film yang, kalau ini film-film baru-baru aja saya tonton di Netflix gitu. Jadi ini bisa untuk teman-teman baca dan nonton, karena salah satu hal yang paling penting adalah ketika kita mau public speaking adalah memperkaya perspektif. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan membaca buku. Membaca buku itu kan sama dengan membaca pikiran orang ya. Sama juga kalau nonton film itu sama juga memperhatikan fenomena. Nah, jadi dengan baca buku banyak, nonton film banyak, teman-teman bisa memperkaya perspektif yang teman-teman punya. Karena ketika kita public speaking, kita harus punya banyak perspektif. Contoh kita ngomong sama sama tukang bakso. Kita harus sedikit banyak bisa menangkap kira-kira perspektifnya tukang bakso itu gimana sih?
Jadi kita tahu gimana caranya untuk berbicara dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Teman-teman mau berbicara di dalam satu komunitas kemahasiswaan misalnya, atau apapun lah. Nah, teman-teman harus tahu perspektifnya seperti apa sih, sehingga teman-teman bisa merumuskan cara yang paling efektif, paling efisien untuk menyampaikan gagasan atau value yang teman-teman pegang. Mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai rangsangan. Sebetulnya masih banyak kekurangan yang saya sampaikan untuk bisa teman-teman kemudian paham betul public speaking atau apapun itu, karena saya pun juga baru belajar. Sebetulnya senang sekali diundang acara-acara seperti ini, karena untuk mempersiapkan ini saya juga jadi belajar lagi, saya juga jadi baca-baca lagi, jadi evaluasi lagi. Kemudian nanti mungkin ada teman-teman yang bisa kasih perspektif, jadi saya yang belajar dari teman-teman gitu. Kemudian terima kasih banyak teman-teman udah memperhatikan, sudah kasih tenaga ya untuk memperhatikan gitu. Mungkin nanti kalau ada yang kurang atau kurang jelas bangunan logika yang saya sampaikan atau apapun itu bisa kita diskusikan. Harapannya nanti banyak teman-teman yang mau berdiskusi supaya jangan sampai apa yang kita lakukan hari ini sia-sia, cuma kita duduk dapat capek tapi dapat pulang suatu apapun gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas atas materi yang disampaikan, luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin teman-teman dari tadi tuh diem-diem tapi banyak sekali pertanyaan udah di kepalanya. Mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan, kalau mau tanya langsung aja gunakan fitur raise hand ya teman-teman. Yuk teman-teman yang mau bertanya. Mas, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lainnya untuk bertanya, saya mau ini bertanya atau menyampaikan ya, saya juga bingung. Berarti bisa dikatakan itu public speaking itu seperti matematika ya Mas? Kalau kita nggak latihan soal tiap hari, kita juga nggak bisa kan ya Mas? Kalau cuma ya taunya teori gitu kan, tapi misalnya kita belajar tuh Pythagoras, oh ternyata kayak gitu ya, oh ya gampang nggak ya, tapi kita nggak pernah latihan soal-soalnya juga sama aja. Berarti public speaking itu bisa dikatakan sama seperti kita belajar matematika gitu ya? Iya benar banget Afrida, karena bahkan kalau aku melihat bukan cuma public speaking, setiap hal yang ada dalam kehidupan kita itu dasarnya matematika gitu ya, dasarnya logika. Sama kayak kita lihat di jalanan macet dan lain sebagainya, itu kan ada pola matematika juga. Kita public speaking itu kan ada pola matematika juga. Bagaimana kita bisa bikin kalkulasi yang tepat dari instrumen-instrumen yang ada, dari audiensnya, karakteristik audiensnya gimana, medianya gimana, kemudian value kita apa yang mau disampaikan, kita buat perhitungan-perhitungan sedemikian rupa supaya mampu disampaikan dengan baik kan gitu. Jadi sebetulnya ya semuanya matematika. Jadi kalau saya disuruh untuk menyimpulkan satu hal yang paling dasar untuk dimiliki oleh kita semua anak muda gitu, ya itu adalah kemampuan berpikir logis, kemampuan logika yang baik. Saya pikir kemampuan logika yang baik itu yang mengantarkan teman-teman untuk bisa menguasai banyak hal, bukan hanya sekedar public speaking gitu. Iya Mas, makasih. Kan tadi Mas juga bilang kalau kita bisa mencoba public speaking itu di mana aja itu. Mungkin bisa dimulai dari organisasi teman-teman kayak gitu kan ya Mas. Tadi Mas mengatakan itu. Mungkin kalau dari yang terdekat, kalau misalkan dari saya sendiri, kita mengutarakan pendapat di dalam kelas gitu loh Mas. Kan itu bisa juga ya kan ya Mas. Kayak teman-teman kita itu lagi presentasi, terus kan pasti ada sesi tanya jawab kayak gitu kan. Mungkin teman-teman yang lainnya kalau punya jawaban atau pandangan yang lain itu kan juga bisa dimulai dari situ kan ya Mas, bisa sampaikan di situ untuk mulai menerapkan public speaking. Iya, yang paling utama kayaknya di ruang kelas sih. Kayaknya kita semua kan pasti, apalagi mahasiswa, pelajar kita yang belajar itu kan pasti mengalami situasi di kelas gitu. Ketika teman-teman presentasi atau dosen nanya, dosen itu tugasnya dia dibayar untuk berdebat sama kita loh gitu. Kira-kira begitu. Jadi bukan untuk mengajar itu guru SMA, tapi dosen itu dibayar untuk berdebat sama kita.
Jadi teman-teman jangan pernah takut di dalam ruang kelas untuk berdebat dengan dosen, berdebat dengan sesama mahasiswa. Ketika ada teman-teman yang presentasi, walaupun kayaknya dulu banyak ya, ada istilah-istilah atau banyak yang bilang, kalau dia menanya mulu kita lagi presentasi, malah jadi disoltiin gitu ya. Nah, tapi harusnya bodoh amat gitu, karena justru yang benar seperti itu. Ruang kelas itu ada ruangnya argumentasi, ruang kelas itu ada ruangnya perdebatan gitu. Teman-teman harusnya kita semua justru menghidupkan perdebatan di dalam ruang kelas. Karena kan kita datang ke kelas itu untuk belajar, untuk berdebat. Dengan ketertarikan kita udah waktu SMA mungkin teman-teman memilih diam wajar gitu, karena teman-teman kemudian digeneralisasi untuk mempelajari banyak hal. Tapi kalau kuliah ini kan secara esensi, secara prinsip teman-teman dibiarkan untuk memilih apa yang menjadi ketertarikan teman-teman kan gitu. Yang tertarik di pertambangan-pertambangan, yang tertarik di ekonomi, yang tertarik di pertanian-pertanian. Jadi seharusnya kita yang datang dengan ketertarikan di situ punya pertanggungjawaban untuk mengisi kepala kita dan bertarung argumentasi intelektualitas di dalam ruang kelas kan gitu. Itu salah satu hal yang kemudian melatih teman-teman untuk memiliki skill atau kemampuan public speaking yang baik. Contoh saya dulu setiap di ruang kelas, setiap lagi kelas, lagi rapat kepanitiaan dan lain sebagainya. Saya sebelum ngomong tuh keringetan karena saya nggak pernah ngomong bukan sembarangan, nggak pernah ngomong secara spontan gitu. Jadi sebelum saya ngomong itu saya pikir dulu di dalam, bahkan kata per kata kalimatnya apa itu saya apalin, baru habis itu saya ngomong gitu. Nah, bahkan dimulai dari seperti itu nggak masalah teman-teman. Saya pun dulu seperti itu gitu. Jadi nggak bisa ngomong spontan tuh. Saya apalin dulu mau ngomong apa ya, kata-katanya saya susun, kalimat per kalimatnya saya susun di kepala, baru saya omongin. Karena lebih mudah kita untuk mengotak-atik atau merubah yang ada di kepala kan, daripada merubah yang sudah terucapkan gitu. Jadi bahkan dari seperti itu pun nggak masalah. Jadi ini bukan tentang sampai di mana teman-teman hari ini, tapi seberapa yang mau teman-teman tuju nanti. Dimanapun teman-teman hari ini ya belum selesai waktunya, masih panjang untuk teman-teman terus belajar, untuk nggak ada waktu yang nggak tepat untuk teman-teman belajar gitu. Entah segimanapun lah teman-teman malu atau apapun itu, ya justru itu harus teman-teman paksa, karena justru kesempatan ketika ruang mahasiswa atau menjadi mahasiswa inilah teman-teman malu itu cuma ada di dirinya teman-teman. Sebenarnya orang lain yang ngelihat juga nggak gimana-gimana kok. Malu itu cuma ada di kepalanya teman-teman aja. Justru ketika sedang mahasiswa dipuas-puaskanlah, cari eksperimen yang luas gitu, mulai dari public speaking, berorganisasi dan lain sebagainya. Timbang nanti ketika udah lulus semuanya jadi lebih serius kan gitu. Dalam tanda kutip. Ya itu mungkin teman-teman juga bisa menjadi pesan dari Mas Dimas kalau kuliah besok-besok, mungkin mulai dari hari Senin besok nggak cuma diem-diem aja kuliah, nggak cuma dengerin teman-teman yang presentasi terus kebanyakan tanya dengan pertanyaan yang susah kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa mulai berlatih dengan memberikan argumen-argumen atau mengeluarkan yang ada di isi kepala kalian, kayak gitu ya teman-teman semuanya. Oh ya Mas Dimas, ini ada pertanyaan di room chat dari Mbak Erma Fadila. Mungkin Mbak Erma bisa raise hand Mbak untuk menyalakan mikrofonnya. Atau emang terkendala ya Mbak? Oke, mungkin saya bacakan aja ya Mas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan dari Mbak Erma Fadila. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi grogi, deg-degan yang berlebihan, panik saat akan berbicara di depan umum tanpa persiapan? Nah, ini biasanya banyak sekali teman-teman yang merasakan, mungkin bisa dibilang kayak nervous, kayak gitu, sampai tangannya itu kalau dipegang dingin gitu ya Mas. Mungkin itu bisa dijawab Mas. Iya, terima kasih pertanyaannya, Erma. Saya pikir ini pertanyaan yang jadi pertanyaan setiap orang ketika bahkan mungkin sebelum terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak. Gitu. Ini juga jadi kebingungan saya juga dulu gitu. Gimana kalau grogi? Kan orang bisa nggak grogi gitu. Sementara saya cuma berdiri di depan orang banyak aja udah kayaknya malu banget gitu. Tapi nggak tahu apa yang dimaluin. Kan gitu. Jadi ketika kita mau berbicara di depan umum gitu, pertama kenapa sih kita bisa grogi? Kan kita bedah dari situ dulu ya. Grogi, deg-degan, panik itu datangnya dari mana sih?
Pertama jelas kita tidak terbiasa untuk melihat orang banyak, untuk menjadi pusat perhatian di tengah-tengah halayak gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita miliki. Kepercayaan diri itu semua kan gitu. Nah, kepercayaan diri itu harus teman-teman bangun. Walaupun ini dibangunnya dengan memaksa gitu, dengan memaksa teman-teman paksa aja berbicara di depan umum, paksa aja berbicara di depan orang. Misalnya saya tuh waktu semester 2 apa ya? Semester 2 tuh saya sama teman-teman saya sekontrakan punya semacam agenda rutinan mingguan. Jadi setiap minggu tuh kita harus bisa ngajak nongkrong orang lain yang belum pernah kita kenal di satu tempat gitu. Jadi ngobrol-ngobrol sama orang baru gitu. Entah gimana caranya. Jadi setiap minggu tuh harus ada orang yang kita ajak nongkrong yang kita belum pernah kenal sebelumnya. Itu setiap minggu. Jadi dari situ kan dengan cara-cara yang penuh bercandaan sama teman-teman kan asik gitu ya. Penuh bercandaan, teman-teman bangun kepercayaan diri dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jelas kenapa grogi, deg-degan dan lain sebagainya, karena kita sadar persiapannya gitu kan. Karena fail to prepare, prepare to fail, fail to prepare, prepare to fail kan gitu kira-kira. Jadi kalau kita gagal mempersiapkan, maka kita sama juga mempersiapkan untuk gagal. Makanya ketika kita public speaking, sebetulnya baiknya adalah kita mempersiapkan, baik dari teksnya, kemudian juga misalnya kita mau tulis dulu ya. Misalnya kalau kita belum terbiasa, kita mau berbicara depan orang banyak yang diagendakan, pidato dan lain sebagainya, kita tulis dulu, kita persiapkan dengan baik, atau dalam kasus rapat ya teman-teman pikirkan dulu di kepala, susun kata per kata kalimatnya, supaya teman-teman yakin dulu nih, teman-teman bisa nilai dulu kan, bisa evaluasi dulu nih. Oh ini kira-kira kalau disampaikan gimana ya, udah bagus belum dan lain sebagainya. Bisa dirubah-rubah baru teman-teman sampaikan. Tapi sebetulnya namanya kita berbicara di depan umum, ada banyak faktor-faktor yang di luar perhitungan kita, bisa aja terjadi tetap masalah grogi, deg-degan dan lain sebagainya. Nanti jadi lupalah apa yang mau kita omongin. Jadi yang paling penting adalah apa yang perlu kita lakukan ketika hal itu terjadi. Ya nggak? Ketika kita lagi berbicara di depan, terus tiba-tiba anjir groginya nggak hilang-hilang gitu. Tiba-tiba lupa mau ngomong apa gitu. Nah, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah pertama ketika teman-teman grogi, ketika teman-teman akhirnya kan ujung-ujungnya jadi lupa nih mau ngomong apa. Kan gitu biasa yang terjadi. Jadi aduh apa yang mau diomongin ya. Yang pertama teman-teman lakukan adalah jangan kelihatan bingung gitu. Jangan kelihatan inget-inget, jangan kelihatan kemudian atau kalau misalnya belibet terus gitu, jangan. Ketika teman-teman lagi konteksnya berbicara di depan umum ya, pidato dan lain sebagainya. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah kemudian cepet-cepet teman-teman lanjutkan aja bicara apapun yang ada di kepala teman-teman, nggak usah stick sama apa yang saya tadi mau teman-teman sampaikan. Jadi kalau misalnya kita di dalam pidato gitu ya, kita lagi menyampaikan pidato kita, tiba-tiba di tengah jalan kita grogi, kita lupa apa yang mau disampaikan. Nah, teman-teman jangan kelihatan bingung, jangan kelihatan mikir apa yang harus disampaikan. Yang teman-teman lakukan adalah justru memanfaatkan waktu itu ketika teman-teman bingung untuk membangun engagement, untuk membangun ikatan dengan audiensnya dengan cara apa? Kontak mata, dengan cara misalnya nanya kabar atau apapun itu. Tapi salah satunya misalnya kontak mata. Jadi seakan-akan teman-teman sebetulnya sedang mengevaluasi penontonnya memperhatikan atau enggak dan lain sebagainya. Padahal teman-teman yang lupa. Tapi teman-teman manfaatkan waktu itu untuk seakan-akan teman-teman yang mengevaluasi, teman-teman bangun kontak mata dengan mereka. Kan begitu jadi engagement, teman-teman si audiens jadi sadar, teman-teman juga nggak sekedar membicarakan atau ngomong kosong aja, asal ngomong, asal tersampaikan enggak, tapi teman-teman betul-betul punya intensi untuk membangun ikatan dengan audiensnya. Teman-teman gunakan waktu ketika teman-teman lupa dan grogi tadi itu untuk ambil nafas bentar, untuk justru bangun kontak mata dengan penontonnya sambil pelan-pelan ingat gitu. Diingat-ingat. Jadi mungkin itu sih tipsnya. Jadi yang paling penting setelah persiapan yang baik adalah dan membangun rasa percaya diri dulu ya. Di awalnya membangun rasa percaya diri dulu yang baik, habis itu persiapan yang baik, dan ketika itu terjadi, teman-teman nggak boleh terlihat seperti lupa. Teman-teman nggak boleh justru kalah sama bingungnya teman-teman, banyak mikir, malah diem. Tapi teman-teman manfaatkan waktu itu untuk membangun engagement dengan audiensnya. Teman-teman tatap matanya, bangun kontak mata, atau apapun itu yang sifatnya membangun ikatan dengan penonton teman-teman. Jadi kira-kira begitu sih mungkin yang bisa saya jawab. Oke, Mas Dimas. Berarti yang pertama itu membangun kepercayaan diri. Kan biasanya juga orang bertanya, gimana cara membangun kepercayaan diri? Mungkin ya karena orang-orang itu
belum memiliki bekal gitu ya Mas. Jadi rasa percaya dirinya itu masih kurang. Jadi mungkin teman-teman juga ya itu benar tadi persiapan untuk membekali kita untuk apa ya bisa berpidato atau apa ya public speaking di orang banyak itu biar lancar gitu. Jadi persiapan untuk bekal kita dan juga mungkin kalau udah persiapan itu kita lebih memahami konsep ya Mas, bukan untuk menghafal kata per kata karena pastinya di tengah-tengah juga kita akan lupa. Oh tadi di sini katanya apa kayak gitu ya kan? Jangan sampai kayak gitu. Terus juga tadi yang terakhir itu kontak mata sama audiens itu juga penting ya Mas, karena audiens yang nggak memperhatikan kan juga kayak takut, aduh aku diliatin sama narasumber nih, diliatin sama MC, dan nanti di sini aku dipanggil kayak gitu kan. Audiens juga ngerasa apa ya, euforianya tuh kerasa benar tadi yang dikatakan Mas Dimas, membangun engagement kayak gitu. Oke, mungkin itu Mbak Erma, jawaban dari Mas Dimas. Mungkin bagaimana Mbak Erma? Ada tanggapankah atau mungkin mau kembali bertanya? Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, begitu. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya Mas dari Sabila Amalia. Bagaimana cara speakers mengajak audiens untuk berdiskusi? Soalnya banyak sekali masalah mengenai audiens yang jarang berpartisipasi. Akhirnya yang sering terjadi hanya seperti mengajar, padahal sesi tersebut harusnya dibahas dengan metode diskusi. Terima kasih. Ini biasa terjadi di perkuliahan ini, Mas. Dosen-dosen lebih kayak ceramah, mahasiswanya banyak yang off-cam. Mungkin Mas Dimas bisa menjawab, silakan. Oke, terima kasih pertanyaan Sabila. Relate banget pertanyaan kayaknya sebetulnya, karena saya pun sering mengalami gitu kan. Saya dan teman-teman masih sering untuk bikin diskusi di kampus, diskusi sains, diskusi filsafat. Kalau teman-teman pernah lihat selebaran tulisannya Solepong itu, ya kalau bisa ikut aja lah. Jadi itu kita masih sering bikin diskusi. Nah, ketika kita berdiskusi, banyak kita temu fenomena-fenomena semacam itu. Susah untuk kemudian dari misalnya 20 orang yang hadir, yang ngomong cuma 3, yang ngomong cuma 4 gitu. Padahal sebetulnya agenda-agenda semacam itu kita maksudkan untuk jadi ruangnya teman-teman untuk ayo berani untuk berbicara, berani untuk istilahnya berimajinasi gitu. Karena kita di kampus tuh capek kayaknya, masa anak muda itu cuma berani mengurai masa lalu aja, kita belajar sejarah, tapi nggak berani untuk mengimajinasikan masa depan. Nah, makanya di dalam forum-forum diskusi itu kan kita maksudkan untuk ngajak teman-teman bisa mengimajinasikan masa depan nih, bisa untuk menularkan nih bayangan teman-teman tentang masa depan tuh apa sih. Nah, tapi dia benar susah tuh, kadang ada yang nggak engage dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman yang saya punya gitu, bisa jadi ada 2 hal. Yang pertama, problemnya ada pada si pembicara, si speakers atau di sini. Yang problem kedua adalah ya dari audiensnya gitu. Dia tidak ada intensi sebetulnya untuk ikut berdiskusi. Mungkin cuma mau, misalnya kalau webinar nih cuma mau sertifikatnya aja, cuma mau ini atau gimana gitu. Sebenarnya saya paling nyebelin tuh kalau cuma sertifikat aja, karena sertifikat itu cuma bikin pakai kertas aja, orang mau tipu-tipu juga bisa, tapi yang menjadi pertanggungjawaban paling berat adalah ada apa yang kemudian ada di dirinya teman-teman, apa yang ada di diri kita. Nah, kita membicarakan kalau konteksnya speaker saja ya, kalau misalnya problemnya ada di speaker atau di pembicara, apa yang perlu dilakukan supaya kita bisa merangsang audiens kita untuk kemudian mau terlibat atau berpartisipasi aktif dalam konten atau dalam muatan pembicaraan kita. Khususnya ini kalau diskusi sih sebetulnya sulit ya kita merangsang orang, tapi kalau misalnya kegiatan-kegiatan seperti ini, misalnya saya sebagai speaker kan punya kuasa dan kewenangan nih, memang tanggung jawabnya untuk kemudian menyampaikan materi ke teman-teman. Sementara kalau diskusi kan sebetulnya lebih kepada semua orang udah sama-sama mau mempunyai argumentasi, punya cara pandangnya masing-masing.
tinggal nanti disatukan, kemudian tinggal nanti dirumuskan mana sih yang paling tepat, kira-kira baiknya bagusnya yang seperti apa. Nah, jadi agak susah untuk kemudian merangsang mereka, karena kalau mereka kemudian tidak berbicara, artinya memang tidak ada intensinya kalau dalam diskusi. Tapi kalau dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, nah itu bisa dievaluasi speakersnya. Karena kalau misalnya seperti ini kan saya punya tanggung jawab nih, saya punya memang kewenangan untuk kemudian memberikan materi ke teman-teman. Nah, yang harusnya dilakukan adalah sebisa mungkin saya kemudian tadi etos patos logos gitu. Pertama, jadi gimana ya mudahnya? Cara paling mudah, teman-teman ketika menerima satu informasi baru, otak kita itu punya layer-layer, punya saringan-saringan untuk kemudian menerima informasi. Nah, informasi layer paling depan itu biasanya adalah kemudian kenampakan visual, kenampakan fisik, pertimbangan-pertimbangan atas masa lalu nih yang ada di kepalanya teman-teman. Misalnya ketika saya berbicara, atau tadilah contohnya yang Kiai tadi, contohnya yang Kiai sama maling itu mulai contohnya ya. Layer pertama adalah teman-teman melihat nih, yang berbicara nih, kalau misalnya berbicara tentang kebaikan dan konsep agama, yang berbicara siapa? Dia berkenampakan seperti apa sih? Kalau misalnya pakaiannya kelihatannya nggak merepresentasikan apa yang dia sampaikan, misalnya menyampaikan agama, tapi pakaiannya celana pendek, terus rambutnya mohak gitu misalnya, kan nggak bisa diterima, susah untuk diterima. Jadi layer pertama dari otak teman-teman bekerja untuk membatasi itu. Jadi susah untuk kemudian menyampaikan materi pertama. Nah, itu jadi harus diperhatikan bagaimana kenampakan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kredibilitas. Misalnya saya berbicara nih di depan teman-teman. Ternyata teman-teman ada yang punya pengalaman dan sejarah sama saya bohongin gitu. Kan gitu. Jadi kalau misalnya sama orang-orang yang sering bohong kan susah ya teman-teman percaya. Satu waktu kita bicara jujur, jangan-jangan dia masih bohong, jangan dia nggak jujur nih, karena biasanya dia emang nggak jujur. Sementara kalau ada orang yang biasanya jujur berbicara, mau itu ngomong yang nggak masuk akal sekalipun, kayaknya teman-teman susah untuk nggak percaya karena dia nggak pernah bohong gitu. Nah, jadi itu harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah dari kita sebagai speaker juga mempertimbangkan itu. Pertama, secara kenampakan fisik, kenampakan visual itu juga mempengaruhi bagaimana audiens menerima materi kita atau engage dengan muatan-muatan yang kita sampaikan. Yang kedua adalah kesadaran akan si audiens ini punya pengalaman loh sama kita, kredibilitas dan lain sebagainya itu tadi. Baru yang kedua itu ketika kita berbicara, yang paling baik adalah misalnya dengan tergantung mampu nggak kita untuk kemudian membangun ikatan secara emosional dan logis itu tadi. Saya pikir ketika kita mampu membangun ikatan emosional dan logika yang baik dengan audiens kita, otomatis audiens kita juga akan tergerak untuk kemudian berpartisipasi dalam diskusi kita atau dalam materi yang kita sampaikan. Karena seringkali kita sebagai speaker tuh bodoh amat nih. Ini yang dengerin kita nih udah terkoneksi belum sih secara emosional maupun secara logika dengan kita, secara logis dengan kita. Nah, itu harus dipertimbangkan. Makanya tadi kita hitung nih, audiens kita itu siapa. Ketika kita menyampaikan kalimat yang seperti ini logis nggak buat mereka. Ketika kita menyampaikan frasa yang seperti ini, nyangkut nggak emosionalnya dengan mereka. Itu juga harus diperhatikan supaya kita kemudian mampu membangun engagement. Contohnya ketika teman-teman ngomong nih sama mahasiswa baru yang belum terdaftar, malah baru mau berangkat PKK. Tiba-tiba teman-teman ngajak ngobrol tentang Korsa gitu. Tiba-tiba teman-teman ngajak ngobrol tentang Korsa. Pertama secara logika nggak masuk karena belum logis buat mereka. Mereka belum punya pertimbangan-pertimbangan untuk menerima itu secara logis. Nah, jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang harus teman-teman pikirkan ketika berbicara kepada orang atau lagi halayak umum. Mampu nggak pembicaraan teman-teman mengengage mereka secara emosional dan secara logis? Kalau itu bisa terengage, saya pikir audiens teman-teman akan terhanyut, akan mengikuti flow yang teman-teman berikan, kemudian akan terlibat penuh dalam aktivitas diskusi ini. Saya pikir begitu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Berarti bisa dikatakan speakers itu harus memiliki brand yang bagus gitu ya Mas, biar bisa diterima sama audiens. Kalau brandnya nggak bagus, udah dari awal nggak bagus juga udah
susah untuk diterima sama audiens. Oke, ini dari Mbak Sabila sendiri sudah mengatakan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Oke, kalau begitu teman-teman semuanya, karena durasi, keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab, kita akhiri ya teman-teman semuanya. Terima kasih yang telah berpartisipasi untuk bertanya kepada Mas Dimas. Juga saya juga mengucapkan terima kasih Mas Dimas yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, mungkin kesimpulan diskusi pada siang hari ini itu oke, jadi kesimpulan diskusi pada siang hari ini itu yang pertama, kita harus membangun brand diri kita sendiri agar apapun yang kita ucapkan itu audiens juga dapat menerimanya, atau yang tadi dikatakan sama Mas Dimas itu yaitu visualnya, kredibilitas kita sendiri itu seperti apa. Kemudian dari mungkin juga vokal, bagaimana kita dalam pengucapan agar tidak belibet. Kalau orang udah kata-katanya tuh belibet apa yang diucapkan, audiens sudah males. Kemudian juga dari verbal, apa yang dikatakan juga gitu. Terus dari proses komunikasinya dari sumbernya itu atau komunikator kita sendiri itu juga sudah memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, bersikap, dan pengetahuan. Itu bekal yang paling penting untuk kita melakukan public speaking. Kemudian sistem sosial budaya menyesuaikan, jadi speakers atau seorang yang melakukan public speaking dapat menempatkan diri di situasi dan kondisi atau audiens yang seperti apapun gitu. Jadi dapat menyesuaikan. Kemudian dari situlah nanti pesan-pesan atau nilai-nilai yang akan disampaikan melalui media apapun itu dapat tersampaikan kepada penerimanya juga. Dan tadi juga disampaikan terkait ethos, itu karakter dari pembicara. Jadi saya juga sudah mengatakan di awal itu. Kemudian logos, itu bukti yang secara logis dari pembicara, dan pathos itu hubungan emosional yang untuk membangun engagement dari audiens itu sendiri. Jadi mungkin kesimpulannya itu dari awal sampai akhir saya bisa menyingkatnya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman semuanya bisa merangkumnya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dimas sekali lagi karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang hadir di webinar ini. Semoga kita semua dapat mengimplementasikannya ke kehidupan kita masing-masing di manapun untuk melakukan public speaking yang baik, yang dapat diterima oleh para audiens. Dan semoga ilmu yang diberikan dari Mas Dimas ini tidak akan pernah berkurang, jauh malah akan dilipat gandakan, karena memang seseorang akan berbagi ilmu itu memang ilmunya tidak akan berkurang. Sekali lagi terima kasih Mas Dimas. Untuk itu teman-teman yang belum on cam diharapkan on cam, karena kita akan melakukan foto bersama dengan Mas Dimas. Dari teman-teman PDD mungkin bisa dibantu dan dipandu ya teman-teman untuk melakukan sesi foto bersamanya. Baik, akan saya bantu untuk sesi dokumentasinya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3.
Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih dari teman-teman PDD. Ya Mas, dari kami panitia tidak dapat memberikan sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang sangat berharga, tidak sebanding dengan ilmu yang Mas Dimas berikan kepada kami. Kami hanya dapat memberikan e-sertifikat kepada Mas Dimas sebagai bukti kenang-kenangan karena Mas Dimas telah membagi ilmunya kepada kami. Mungkin dari teman-teman PDD